Oke, kita mulai ya dengan materi pengukuran lanjutan dari yang kemarin. Indikator ketercapaian kompetensi yang harus kalian capai diantaranya yang pertama yaitu kalian dapat mengoperasikan berbagai alat ukur dalam fisika. Yang kedua, kalian dapat menentukan hasil pengukuran besaran fisika dengan berbagai alat ukur. Yang ketiga, kalian dapat menuliskan hasil pengukuran dengan benar. Nah, kalian tahu kan bagaimana caranya mengukur? Nah, apa sih mengukur itu? Mengukur adalah membandingkan sesuatu yang dapat diukur dengan sesuatu yang dapat dijadikan acuan. Nah, hasil dari pengukuran itu adalah berupa angka dan di belakang angka memiliki satuan. Misal kalian mengukur panjangnya meja, didapatkan hasil misalkan 10 meter. Nah, 10 itu adalah angka dan meter itu adalah merupakan satuan. Oke, lanjut ya ke jangka sorong. Untuk jangka sorong, ya, di sini ada dua skala, ya. Kalau mistar kan dia hanya satu skala utamanya aja yang kita lihat. Kalau jangka sorong ada dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Yang skala utama yang mana? Yang berada di rahang tetap di sini, ini skala utama, ya. Nah, skala noniusnya ini yang ada di rahang geser. Oke. Nah, di sini beda skala nonius dengan skala utamanya adalah 0,1 dikurang 0,09 cm. Sehingga skala terkecil dari jangka sorong itu adalah 0,1 mm. Ingat, kalau tadi dalam mistar itu skala terkecilnya 1 mili, kalau di jangka sorong 0,1 mili atau 0,01 cm. Nah, ketelitiannya bagaimana? Nah, nilai skala terkecil dikalikan setengah atau setengah NST menjadi 0,05 mm atau 0,005 cm itu kalau pada jangka sorong. Nah, untuk bagian-bagian jangka sorong kalian bisa lihat ya, nanti bisa dipelajari, di LKS-nya juga sudah ada, nanti kalian lihat. Nah, terus kegunaannya untuk apa saja kalau jangka sorong? Kalau mistar hanya bisa mengukur panjang, tidak bisa mengukur diameter luar dan diameter dalam. Tetapi kalau pada jangka sorong bisa untuk mengukur diameter luar dan diameter dalam. Yang mana sih yang untuk mengukur diameter luar? Yang di sini. Nah, ini adalah untuk mengukur diameter luar. Yang ini yang atas adalah mengukur diameter dalam. Nah, ini adalah nanti untuk mengukur kedalaman. Kalau dia rahangnya digeser, maka ini akan keluar. Nah, oke, nanti bisa kalian pelajari lagi ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara mengukurnya atau bagaimana cara menghitung melihat skala pada jangka sorong. Nah, tadi jadi ada dua. Kalau hanya digambarkan skalanya saja, ini seperti ini jangka sorong ya. Jadi di sini atas ini ada skala utama, yang bawah ada skala nonius atau angka utama dan angka nonius. Nah, bagaimana cara melihatnya? Nah, skala utama atau angka utama kita lihat yang atas, jadi dilihat sebelum angka 0 di skala nonius. Sebelum angka 0 ada di sini garis. Nah, ya, karena skala utama itu seperti mistar, jadi kita menghitung layaknya mistar 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Jadi di sini berhenti 0,5. Angka utamanya atau skala utamanya 0,5 cm. Nah, bagaimana melihat di angka skala nonius? Lihat yang bawah. Nah, ya, diingat lagi. Ini juga berarti kalau di sini 0, di sini 5, setiap satu skala ini adalah 1. Ini berarti 1, 2, 3. Nah, ini yang berimpit. Nah, di sini udah dikasih tanda nih berimpit. Ya. Nah, berimpit di 3 skala nonius. Maka karena tadi adalah nilai skala terkecilnya 0,01 cm, maka 0,01 dikalikan 3 yang skala berimpit. Nah, jadinya 0,03 ya. Oke, 0,03. Nah, sehingga
Bagaimana hasil pengukurannya? Hasil pengukuran adalah skala utama ditambah skala nonius. Skala utama 0,5, skala nonius 0,03. Berarti hasil pengukuran 0,53 cm. Ya. Oke, itu contoh pertama. Kita lihat lagi contoh kedua. Masih sama, di sini ada skala utama, di bawahnya ada skala nonius. Kita lihat angka atau skala sebelum 0 ada di sini nih, kelihatan ya. Nah, kalau di sini 12, berarti di sini 12,5. Nah, ini 12,6. Maka skala utama didapat 12,6 cm. Karena kalau dalam jangka sorong, skala utama itu dalam cm dan skala noniusnya itu dalam milimeter. Nah, angka noniusnya bagaimana carinya? Sama seperti tadi, dilihat yang berhimpit dengan skala utama. Di sini ada di 3. Maka 0,01 kali 3 adalah 0,03. Sehingga dijumlah menjadi 12,63 cm yang merupakan hasil pengukurannya. Ya. Ada mikrometer skrup, ya. Mikrometer skrup di sini ada skala utamanya dan skala noniusnya juga. Skala utamanya, ya, yang di mikrometer skrup ada di sini. Ini skala utama. Nah, skala noniusnya ada di sini. Kalau tadi jangka sorong rahangnya rahang geser, kalau dalam mikrometer rahangnya rahang putar. Nah, skala utama tertera pada selubung dan skala nonius tersedia pada selubung luar. Nah, ya, ini selubung dalam, ini selubung luar. Selubung luar memiliki 50 skala. Satu skala pada selubung luar sama dengan jarak maju dan mundur rahang geser sejauh 0,5 mm. Skala terkecil dari mikrometer skrup itu lebih kecil lagi dari jangka sorong, sehingga mikrometer itu lebih teliti daripada dibandingkan jangka sorong. Jadi mikrometer skrup itu 0,01 mm. Ingat, kalau tadi jangka sorong 0,01 cm, kalau di mikrometer itu adalah 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, ketelitiannya bagaimana? Tetap sama, yaitu setengah kali nilai skala terkecil menjadi setengah kali 0,01 mili menjadi 0,005 mm. Nah, di sini 0,005 mm. Jadi kalau mikrometer yang dipakai satuannya milimeter. Nah, kita lihat. Nah, kalau dia dalam gambar skalanya biasanya seperti ini. Skala utama itu adalah yang sebelah kiri, yang skala nonius adalah yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kiri skala utama 3 dapat dari mana? Dari sini. Nah, ini 3. Jadi sebelum perbatasan ini, ya, ini ada 3. Kalian ingat, di sini ada di bawah nih skala. Ini menunjukkan skala 0,5. Kalau di sini 0 berarti 0,5. 1 1,5, 2 2,5. Ini 3. Karena di sininya nggak ada, jadi di sini adalah 3,0 mm. 3, ya. Jadi bukan 3,5 ya. Tapi kalau nanti ada ke bawahnya sini, berarti 3,5. Noniusnya yang mana? Ini noniusnya. Nah, ini noniusnya. Yang segaris dengan skala utama. Kalau di sini 20, 21, 22, 23. Nah, karena tadi nilai skala terkecilnya 0,01 mili, maka dikalikan dengan 23 menjadi 0,23 ya, dalam satuan milimeter. Jumlahkan 3 ditambah 0,23, 3,23 mm. Ingat, satuan dalam mikrometer itu biasa dipakai adalah milimeter. Nah, ini ya soalnya ya. Jadi kalian kerjakan. Di sini skala utamanya itu berapa? Ini 4. Nah, kalau ini adalah 30. Berarti nanti 30 dikalikan dengan 0,01 mili. Jadi 4,0 nanti ditambah dengan 0,30. Oke.
Itu pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometer ya. Nah, di sini ada beberapa teknik pengukuran panjang lagi. Nah, kalau di dalam laut kan, di dasar laut kita nggak mungkin pakai alat ukur panjang ya. Tetapi di sini digunakan watrometer untuk memancarkan pulsa elektronik. Nah, nanti cepat rambat bunyi di dalam air kita hitung. Di sini sudah ada ketetapannya. Selang waktunya berapa, nanti kedalaman laut baru bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pi kali delta T dibagi 2. Oke. Nah, selain alat ukur panjang, ada alat ukur waktu. Di sini ada stopwatch ya. Nanti kalian bisa baca. Kemudian di situ ada ketidakpastian pada pengukuran. Jadi kalau kita mengukur itu kadang-kadang ada berbeda-beda antara pengukuran pertama dengan pengukuran kedua dan seterusnya. Nah, kesalahannya di mana? Yaitu ada beberapa kesalahan, di antaranya kesalahan adalah penyimpangan nilai yang diukur dari nilai besar X0-nya. Nah, macam-macam kesalahannya itu apa sih? Nah, kita bisa baca, yaitu yang pertama, keteledoran disebabkan oleh keterbatasan pengamat. Jadi kadang-kadang mata kita yang kurang teliti melihatnya. Kemudian yang kedua, kesalahan acak, yaitu disebabkan oleh fluktuasi yang halus pada kondisi-kondisi pengukuran. Yang ketiga, kesalahan sistematis yang menyebabkan kumpulan acak bacaan hasil ukur distributif secara konsisten di sekitar nilai rata-rata yang cukup berbeda dengan nilai sebenarnya. Oke. Penyebab kesalahan pengukurannya antara lain adalah sebagai berikut. Nah, ini kalau misalkan pada alat, yang pertama adalah kesalahan kalibrasi. Jadi kalau ada alat pertama kali itu adalah harus dikalibrasi, yaitu penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatannya. Ya. Kemudian kedua yaitu kesalahan titik nol. Yang ketiga, kesalahan komponen lain seperti melemahnya, kalau pegas itu sering dipakai, nanti elastisitasnya semakin berkurang gitu ya. Yang keempat yaitu kesalahan arah pandang membaca nilai skala. Jadi relatif antara orang satu dengan orang lain dan posisinya berbeda itu nanti akan menyebabkan kesalahan arah pandang. Nah, kemudian dalam melaporkan hasil pengukuran ya, di situ ada X0 ya. Hasil pengukuran itu adalah angka yang telah dihasilkan plus minus delta X. Nah, delta X itu yang tadi sudah kita pelajari, yaitu nilai setengah dari nilai skala terkecil. Ya. Jadi delta X itu yang tadi kita pelajari setengah kali nilai skala terkecil.